perjalanan kita berangkat jam 2 ya. 2 siang, jam 2 siang. Jam 2 siang Karena ngedadak. Kita lewat pertama Bumi Ayu ya. Bumi Ayu. Bumi Ayu. Bumi Ayu. Setelah nyampe Bumi Ayu, itu kita sama warga nggak boleh. Iya benar, nggak boleh lewat situ. Dari situ karena memang Jalanan rusak. jalan memang buat jalan mobil apa itu 4 WD ya. Iya. 4 kali 4 kan. Asalnya nggak ikut. Waktu itu saya, Oji, Mas Bram, Oji, Ki Blangkon, Bimen, Mas welcome Dwiki. ya, Dwiki. Terus kita turun lagi ke arah Aji Barang ya. Aji Barang. Iya. Arah Aji Barang. Ke arah Aji Barang, hujan gede. Gede mas. Hujan gede. Saya sama Mas Bram turun. Udah bingung. Nanya-nanya. Jalannya sewa lagi. Nanya alamat ya. Maghrib itu ya. Maghrib, pas banget ada maghrib. Gitu. Pas maghrib, tanya. Kebetulan ketemunya tuh orang yang sering keliling. Sering keliling di daerah-daerah situ jualan roti ya. Iya. Nggak mas, kalau lewat pakai Google Map, terus langsung tujuannya itu nggak bakal sampai kemana gitu. Iya benar. Caranya gini, terus jalan dulu. Kita ke ini dulu. Waktu itu jalan dulu. Tunjukin patokannya ini. Dulu. Setelah nyampe sini, nyenangkan tujuan ini. Iya. Setelah ini, nyenangkan tujuan ini. Nah, alhamdulillah kita sampai sana. Waktu pas pertama sampai, kita sampai jam 10 apa Jam 10 malam. Jam 10 malam kan masih hujan. Dur, ada videonya. Ada videonya teman-teman. Ya. Tekan. Kita komitmen jam 11 kita naik. Terang, enggak terang. Kita naik, tetap naik. Oke, siap. Kita menunggu sampai jam 11. Ini dari saya dulu ya. Boleh. Naik, berarti kita masuk ke desa, keluar dari desa Sidamulia. Keluar, kita masuk ke desa Nagok. Di situ kita ditinggal sama warga setempat ya, yang nganter ya. Yang ngantor. Karena warga setempat nggak mau nyampe ke dalam. Nggak tahu, pertama kita nggak tahu. Kenapa gitu. Terus pikiran kita cemen gitu. Emang gitu. Emang ada pikirannya gitu. Setempat tuh nggak berani gitu. Lah cemen. Ya sudah yuk langsung lanjut. Udah. Urutannya depan Mas Bram, Mas Dwiki, Mas Bimen, Ki Blangkon, saya, kamu yang terakhir. Mas infrared. Masuk sih nggak ada apa-apa. belum. Pas tak persikat kan masuk daerah kita hujan masuk kok. Jalan apa? Lah di situ saya tahu kenapa warga Sidamulia itu nggak mau masuk. Gila men. Jalan segini lumpur semua. Nggak ada batu, nggak ada apa. Gini nih pelosok ya. Jalan mas. Itu dari perjalanan. Setelah masuk kita nyampe rumah pertama ya mas. Iya. Nah di rumah pertama itu. Nah rumah pertama. Kita tag lagi, action. Lah di situ saya merasakan, Mas Febrian tuh merasakan kayak ada orang tuh jadag, kalau bahasa Jawa gitu kan. Jadag itu kayak berlari tapi mau menyambar kita. Gitu. Saya merasakan, Mas Dwi juga merasakan. Saya lagi setting kamera, jadag gitu. Itu nggak berapa kali loh, merinding kan. Memang saya tidak salah. Datang itu dari belakang. Saya persis ingat
kayak dari belakang. Gimana sih kalau mau beralih ke kita? Iya. Ya gitu. Perjalanannya jelek. Iya. Itu kayak lari ke kita. Tapi pas ditayok, ada gitu. Udah. Saya di situ berusaha tenang. Padahal saya itu takut sih. Pingin waktu tek. Apalagi kalau Mas Bram itu jelasin di sini ada, kok gila. Saya nggak mau tahu loh. Soalnya belum di tengah hutan 1 jam, setengah jam ya kita perjalanan. Setengah jam kita perjalanan. Itu baru masuk rumah pertama. Rumah Rumah pertama. Oke, sampai ke titik kita terakhir. Paling bawah. Paling bawah itu 1 jam ya. 1 jam. 1 jam. Ya aku nggak mau melihat, aku mau merasakan itu. Udah kita pengen aja gitu dok. Terus waktu di rumah kedua yang kata Mas Bram itu ada yang nengok kan jenah udah kesana ya kan, saya Mas Oji paling belakang. Dan cok banyak banget ngomong. Nah, itu emang gitu, Mas. Kata Mas Bram cuma 1 ada tuh sih. Kan saya ngomong sama Mas Dwi. Di belakang Di gitu. belakang rumah ini ngumpul semua, Mas. Kan gitu. Saya maksudnya di Edan. Oh, berarti Mas Oji sama jenengan sempat diliatin juga. Sempet. Ya. Saya nggak ngeh ya. Gusti. Saya nggak ngeh, Mas. Soalnya saya paling depan sih ya. Paling Kan ngomong Gusti. Ya bang gitu. langsung istighfar. Saya mengalihkan Pembicaraan. mengalihkan pandangan. Set ke sana. Sebelum ada rumah lagi. Iya. Oh iya itu saya kurang paham itu. Ada rumah lagi. Nggak Ada rumah lihat lagi. itu. Ngomong Ya, ada rumah lagi. Kan? ada. Di situ kayak orang berdiri, orang biasa. Cuma kayaknya sih orang. Orang asli? Orang asli. Nggak mungkin, Mas. Kalau kata saya nggak mungkin, Mas. Cuma gini loh, jadi memang jadi kalau bukan orang, apa ya namanya itu, kayak orang itu kodenya kayak kuli loh, serak kuli, paham kan? Gara-gara kuli ya. Yang saya lihat kayak gitu, kalau misalkan masuk makhluk sosok kan berbagai macam Bentuk. yang saya lihat gitu kan, yang saya dilihatin kan. Itu saya lihat orang pertama saya mau di rumah ada rumah iya bang, rumah itu sekelentap, itu ada pintu belakang. Di sini ada kayak pawon, apa namanya itu, kayak Dapur. bara kayu buat naruh kayu Bakar-bakar. gitu. Nah di pintu belakang kayak udah kayak backup itu, tapi apa ya, orang Mas menurut saya, cuma nggak tahu. Di rumah itu, Mas. Iya, tapi posisi lampu itu mati, nggak ada pencahayaan kan. Iya, Itu rumah yang banyak apa sih? Kain-kain gitu. kayak jemuran ya. Jemuran. Tapi kok nggak lihat Mas? Nggak lihat orangnya, Enggak. aku yang lihat. Pas sampai nyantar gitu kan. Kamu sama kamu kan. Kan jenengan di depan saya. Terus jenengan nyantaran gitu kan. Jenengan di depan saya, di situ terus aku Oji, terus kamu Kan saya belakang Ki. Paling perempuan ini belakang. oh. Terus kamu main kayak di pinggir saya, di pinggir aku nyanter oh. Kayaknya sih iya. Kayak Umah. Iya, aku Itu Umah, ya kan? iya. Lah aku lihat itu kan baterai kan udah bisa panjang. Lihat gitu, kita lagi jalan kaki. Kamu tuh di depan oh, sama kameramen. Iya. Ya, itu saya nggak ngeh itu. Wiji. Kamu mau gitu. Wiji melaku. Itu jalan kaki. Dah. Setelah masuk oh, udah. Aku udah merinding di situ yang waktu rumah kedua itu. Kata jenengan kan, ada satu yang loto, Iya. rokok. Waduh, banyak banget. Udah Jalan-jalan. Setelah udah jenengan keblosokan. Iya. Nah itu Iya, pas mau ke rumah ketiga itu saya jatuh itu ya. rumah ketiga, kata jenengan ada wanita. Iya. Wanita. Sama kayak kecil ya? iya, anak kecil kayak tuyul cuma hitam. Yang saya lihat itu apa ya? Di wuwung. Di atas Di atas. rumahnya ya. Di atas wuwung apa sih?
Iya benar. di atas genteng. Gentengnya. Kalau yang dalam mau lihat lah kok. Soalnya aku trauma di rumah kedua. Jadi ketika aku ngelihat rumah yang ketiga, ya kan, aku nggak mau lama-lama. Waduh, udah kayak gitu dong. Oh pantesan, iya. Ntar saya cerita. Yes. Jadi setelah gitu, aku trauma ke rumah kedua. Iya paham. Bayangan saya itu di tengah hutan, banyak rumah-rumah. Kita mau lari susah. Iya benar. Aku nyanterin rumah. Sebentar toh, lihat udahlah, udah. Pokoknya aku tuh cuma megangin Hanif, udah nggak mau lihat. Setelah udah kita turun, alhamdulillah ada lampu yang menyala satu. Iya ada 1-2 rumah lah. Ya sampingnya itu saya mesti bertanya-tanya. Lihat semua kan? Lihat. Langsung apa gording gitu kan mas. Kalau logika saya gini mas, kalau itu orang, ya kan? Aruh. Iya pasti ngomong. ada apa? Menyapa lah. Komen. Terus kalau ya buka langsung, entah itu kelihatan tangan atau apa, itu enggak loh. Hik. Mas Dwi kan sempat nyenterin. Cuma kan ada ya. Kayaknya di gambar ada nggak kayaknya? Gambar nggak ada. Di gambar nggak ada. Cuman 3 aja. Mas Bram kan ngomong, acot. Iya. Karena takutnya orang beneran, takutnya sopan. Logika mas, gini, rumah gelap banget ya kan. Terus nggak ada penerangan, nggak ada apa. Di situ rumah kayaknya udah kosong kan yang masih itu juga yang itu kan. Di situ tutupnya. Lihat semua kan? Iya semua. Kalau yang itu lihat semua. Terus enggak mas, kalau orang lo ngomong udah. Nah itu kayak gini terus sampai kita jalan. Iya, makanya saya masih 11-12 itu orang asli apa bukan mas? Iya. Makanya saya ngomong sama Mas Dwi itu jangan nyenterin terus gitu loh, jangan coret-coret terus, takut marah apa gimana itu kan. Dia langsung ke bawah aja lah. Banyak, coba di pelakon. Nanti dulu. Oh ya, saya terakhir aja mas. Nih sesi saya banyak banget ini. Masih. Saya kulik satu-satu ini. Masih nih. Udah turun kita ganti kamera gede ya kan. Lah di situ ada yang mau jadek lagi. Jujur ya mas ya, suara itu saya nggak dengar. Dengerin. Makanya saya kaget waktu jenengan ngomong sama Mas Dwi, ada suara gitu ya? Ki? Iya. Aku juga nggak dengar mas. Nggak dengar jujur. Nih kuping saya ketok dipotong kalau sumpah. Nih kayak orang itu gimana sih? Memang itu kan waktu pas posisi terakhir kan mending kan agak jalannya batu. Saya tuh yang lihat siapa sih? Aku pegang pisau. Barangkali itu orang ataupun hewan apa ya kan? Oh orang iya benar. Jenengan minta pisau ke saya, pegang saya Pegang pisaunya. Terus Pak Pretak shootin ke belakang. Iya benar. Kameramen kan? Iya. Kan kita was-was. Dari shot pun saya selalu terus Lihat ke belakang. itu lebih dari 5 kali saya dengar. Ini ada videonya. Suara kaki itu. Saya shot nggak fokus karena itu barangkali orang. Pantesan di telinga itu, wah apa Tapi ya? yang saya merasakan pas paling di bawah itu kayak ada orang yang berdiri bang. Di atas. Iya. Ya kan? Iya. Itu. Oh yang waktu kamu ngomong Ini kan- katanya Ini kan gini. Iya. Ini kayak pondasi. Di atas ini nih. Kayak Ya kan? orang berdiri. Lah itu yang saya lihat di rumah itu kemungkinan itu. Tapi kayak orang, John. Oke, ntar saya kulik. Orang kayak apa ya? Kulitnya kayak kulister. Iya. Kayak gitu. Makanya saya suruh sorot bang, sorotin terus bang. Pak Tra kan turun di tas belakang kan. Iya. Hadap sana. Takutnya kan ada orang nakal ataupun orang apa itu namanya? Oh begal ya. Begal, ya kan? Aku pegang pisau langsung ces kayak gitu. Nah itu lebih dari 5 kali aku dengar. Oke. Setelah itu pikiran saya kita pulang bisa enggak? Wes itu aku yang dengar itu dok.
Terus yang dengar orang-orang suara geladak ya kan. Tuh. Ya kayak orang rubungan. Wah, iya. Enggak logika Yang juga. gamelan gitu ya. Petir. Kayak udah orang hajatan bukan Iya itu rubungan. dari pertengahan jalan-jalan tuh, iya Cuk, saya lihat. Ya kan. Kita nggak ngomong Cuk. Awalnya kita Fine-fine cuek. aja. Enggak. Kita dari berenam kita itu nggak ngomong orang banyak, nggak ngomong kan. Enggak ada. Saya dari dalam hati. Dung, ada ini dalam hati saya, nanti dicurain semua kan. Di dalam hati saya, di tengah hutan, jam segini, masa iya sih? Ada orang hajatan. Hajatan kan? Udah, saya flashback ke film KKN. Iya desa. Desa KKN. Ya kan ada pesta gitu. Iya. Waduh, itu apa ya? Terbayangnya filmnya gitu. Sedangkan Kalau desa kita- Nago kan mati. Mati. Bener ya? Waduh, kalau kita masuk itu, kita diberi makanan nih, diberi makanan pasti. Terus disandingin gitu. Udah wis. Di dalam hati saya gitu, waktu dengar kayak orang hajatan gitu dong, ya ada pesta, dang. Kalian dengar semua kan? Dengar. Pas di tengah hutan kita nggak ngomong-ngomongan loh. Enggak. Diem lah. Karena kita ngejaga. Jaga kan, Benar. biar nggak ngeper kan. Itu dari saya itu waktu snackpo gitu, bisa Cilacap terbengkalai ya kan di sini karena longsor, ya Rawan longsor. terus juga katanya juga ada anak tenggelam ya. Iya. Tenggelam. Ya. Dua anak ya Mas Alek. Informasinya ya. 2 anak. Ini Mas Alek menjadi penikmat dulu lah Iya. karena nggak ngikut, nggak apa-apa lah. Apa dari Kiblangkon Kalau dari saya Dari awal coba gitu. dari awal dari kita perjalanan Eh. kamu ditipu engsel pintu. iya Oh iya. jenengan kan Iya. udah gini kok gak bisa dibuka. Ya udah itu. Pas makan apa mie ayam ya. Sama keluar. Kalau saya waktu itu pas udah nyampe di balai desanya loh Mas. Balai desa ya. Ya. Pas udah mulai tag, Mas Febrian udah tag itu. Pada desa Istanbulia, Iya, tengah desa. Nah. aku itu fokus ke jadi kan balai desa kan kayak di apa sih? Pojokan atau ruangan. Iya, kayak ada ruangan pos satpam atau apalah itu. Pas yang dekatnya jenengan parkir mobil itu. Iya, Di situ. Aku fokus di situ kayak ada orang berdiri, Mas. berdiri. Iya. Jadi kayak ada apa ya? Hitam berdiri tapi tinggi gitu. Pas Kayaknya itu yang ngikutin jenengan Mas. Kayaknya coba. Dia Iya, mantau dari awal. itu. i- Bentuknya orang kan? manusia, iya. Hitam berdiri. Aku fokusnya ke situ. Kayak perawakan kuli kan? Iya. Pas di itu balai desanya, pas Mas Febrian udah ngomong, aku fokusnya ke situ. Kayak ada suara Mas. Biar sih lanjut. Biar lanjut Ki. Jadi Kayaknya. aku fokusnya ke situ sampai akhirnya kita jalan. Mas Febrian masuk ke apa yang jalan itu kan mau ke Senagog. Desa Nagog. Aku masih fokus di situ dan aku nggak tahu pas waktu itu aku mikirnya tuh kayak mungkin apalah gitu halusinasi gitu. Tapi dia masih di situ berdiri. Terus pas jalan-jalan gitu kan memang apa ya udah mulai di apa sih yang kayak rumah-rumah tapi yang awal kan masih jalannya kan datar Mas. Iya, Terus masih ada pub. rumah-rumah gitu kan yang gelap gitu. Itu aku udah ngerasa apa sih udah nggak enak juga gitu loh. Udah beda ya. Iya udah beda. Pas akhirnya sampai masuk kayak kebun pohon karet atau apa ya Mas ya? Iya, pohon karet benar. Itu udah mulai baru ngerasa waduh ini aman gak ini ya amannya itu dari berbagai aspek Mas, dari takutnya ada ular berbisa atau apapun itu. Di sisi lainnya jalanannya juga licin, terus dari hal itunya juga gitu loh. Dari apa udah ini sebenarnya saya juga aduh pengennya pulang sih sebenarnya waktu itu Mas. Pengen pulang. Eh, Sendirian.
enggak maksudnya ya pengen apa ya ngebet pulang gitu lah, udahlah ayolah cepetan lah gitu. Nah pas waktu ada pohon bambu ya Mas Permia, Ya yang kata saya itu orang berdiri yang kulitnya kurus yang kurusan itu itu ngelihat ya terus mungkin Ki Blangkon pun ngerasain, cuman belum bisa. aku nggak bisa kayak ngefokusin itu Iya, apa ya gitu itu loh, Mas. makhluknya apa gitu, cuman kayak waduh kayak Makanya ada. saya ditaruh obrolan itu tuh paling akhir. Karena saya bikin biar mindset anak-anak itu kita masih tengah-tengah loh. Takutnya saya cerita itu pada takut minta balik lagi. Kan perjuangannya Iya. kita sia-sia gitu loh. Makanya saya taruh belakang aja obrolan ini nih. nah, kayak gitu pokoknya tim kita tuh nggak boleh cerita di tengah-tengah Iya, kita. jangan. Kita dengar udah lihat udah gitu kayak uji Terus kan kita lanjut lagi kan. Nah pas di rumah, aku pas denger yang kayak orang hajatan itu, yang suara gamelan, Di itu hati. pas di apa ya, malah di rumah pertama. Rumah Mas. pertama. pertama Saya Aku juga dengernya di jujur di situ. rumah pertama. Dari rumah pertama udah kedengeran ya. Iya, aku juga di tengah hutan bro, ayo dong ini siapa gitu loh. Kedengeran di ya di situ awal pertama. Terus yang pas apa ya jalan lagi itu berarti rumah keberapa sih aku lupa yang lihat yang lagi mainin rambut gitu. di rumah Si tiga cewek. rumah Iya. tiga, rumah tiga. Rumah ketiga Ki. Itu perempuan Aku lupa itu nomor itu mungkin yang ketiga sih ya. Aku ngeliat itu. Jadi dia mainin rambut gitu. Yang ada bekas sayatan sini. Nah, dia apa di tangannya gitu kan sama ininya itu ada darah. Terus jalan lagi yang itu tadi yang kata jenengan yang ada apa sih orang yang disenterin itu rumah berapa ya tadi ya? Rumah terakhir loh. Belas aku nggak ngeliat. yang itu yang aku lihat sama Oji Iya, Oh. aku nggak berdiri Iya, nggak ngeliat iya, iya, ada iya. orang. Aku cuman lihat kayak rumah terus ada kayak Kain kain sarung atau apa gitu di apa sih kalau namanya itu dijemur kayak dijemur gitu ya. tapi kan selalu ya hujan dijemur Iya, aku juga gitu. gitu Iya. dijemur Tapi aku nggak ngeliatin itu loh mas. berarti nggak ada orang cuma kelihatan itu ada orang Iya. berarti kita bertiga yang lihat rumah cuma Iya. yang dilihat orang kamu lihat nggak yang berdiri Iya. lihat itu lihat soalnya sama Oji itu aku spontan langsung sama Oji habis lihat rumah ini ya kan yang kedua dia kan ngomong tang 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 Iya. tang 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 ya kan setelah Mas Bram jalan sama Mas Dwiki sama Mas Oji yo gantian loh Iya. satu tok Ji waduh banyak banget Ji udah akhirnya aku mengalihkan pandangan loh les ke atas ada rumah gitu kan wih ada orang gitu kan si oh lihat kan Nah, lihat memang ada yang rumah. abang Nggak disuruh ada kandang-kandang sorot-sorot gitu Sorot, kan iya. sorotin ya rotin lah ya Tapi aku jelas nggak lihat si Posisi- makhluk itu. kayak biasa kayak gini toh udah liatin ono tapi aku langsung langsung ngejar kan karena agak jauh antara antara kamu kameramen aku di belakang mic agak ngerandek tuh ya kan karena agak jauh sih Iya. Terus apa lagi ya? Yang itu apa sih Siluman. gorden kebuka gitu loh. Heeh. Yang gorden kebuka itu lihat semua itu aku ngelihatnya tuh pas ngebuka gitunya mas geraknya. Tapi aku kayak apa ya kayak seharusnya kan ada tangan yang ngebuka gini. Itu nggak ada. Terus kata jenengan tadi ada wajah kan. Aku nggak lihat jelas, cuman gerak. Itu aku lihat gerak. kepala Ji kepala Apa lagi? Emang pada ngeliat semua. Aku nggak lihat. kepala ya Orang kayaknya ya kita ngeliat semua. Kok orang Mas Dwi kan nyenterin. Aku ngeliat itu apa kayak gorden dibuka gordennya itu dibuka memang gerak. Aku ngeliat gerak, tapi aku nggak ngeliat apa ya ada mungkin nggak tahu ya karena aku kan waktu itu sama siapa sih yang di belakang kan
Ya Oji, Oh iya ya. aku. Tapi pas waktu itu aku nggak ngeliat ada apa sih. Jadi- Aku nggak tahu mungkin pas aku lewat itu dianya nggak keluar atau gimana. Cuman aku lihatnya itu memang gerak sih hordingnya itu. Iya mas. Pokoknya pas dicorotin Mas Dwiki langsung leng, wik, langsung jadi waktu Mas Dwiki ngomong set langsung gelap, ush, gue kan, Iya, ada orang. ana wong itu. Tapi aneh apa ya? Nggak ada tangan ya, nggak ada tangan. Enggak ada Iya, nggak ada tangan, tangannya nggak ada apa sih kayak ngesepak atau apa gitu nyingkirin si hording itu. Sedangkan si kain transparan putih, ya kan? Iya. Keren kayak kain lama lah, transparan. Transparan. Kalau ada tangan gini kan Iya, ada otomatis bayangan. kelihatan Iya, kelihatan. bayangan Si apa. ininya ya. Itu aku nggak ngeliat. Pakai kayu pun kelihatan kayunya. Iyalah, pasti. Terus kan habis itu apa sih di yang ke bawah lagi berarti ya mas ya? Terakhir. Ya yang terakhir itu memang apa sih dari suara juga kan ada kayak benda jatuh ya mas ya? Iya. Yang benda jatuh itu terus Ya itu salah satu gangguan Ki. Kan saya ngomong dia itu sedikit jahil. Kalau kita dia tuh kalau udah nggak senang, jadi musiknya secara iya halus gitu loh. dari terus itu terus ada lagi yang Siluman. siluman tapi ya, itu agak jauh ya Agak Mas jauhan. Bram, ya. Jadi Aku aku atas aku ngelihat. Iya, Iya. sama kru kan di atas sembilan saya, Mas Dwi, Mas Febrian, sama Ki Blangkon ya Ki, iya yang bisa ngelihat ke arah sebelah kiri jauh lah sana. jadi apa ya wujudnya itu apa ya ya enggak terlalu tinggi kayak genderuwo sih kalau aku bilang cuman ya bisa bilang Tinggi tak kayaknya umum Ki. 180 atau Iya, umum kayak manusia. berapa itu senti. Gendruwo. Enggak, Jadi apa ya di bawahnya itu kakinya kayak kaki kambing hewan Mas. hewan tapi di Atasnya atasnya orang. itu manusia. Jadi dia itu lagi berdiri gini. Dah. Nah, anak bawahannya ya Ki ya. Iya. Si kroconya mungkin itu. Itu banyak banget Di belakang dia itu ada. gila, udah banyak yang kalau kita mungkin mainannya nangtang, ya mungkin udah nyerang Iya. semua di situ. Alhamdulillah yang- kan enggak. Banaspati itu juga kan ya mas ya Nah itu yang ngeganggu, yang ngeluarin suara. itu sih. Kalau udah terdeteksi dari jauh pun udah terdeteksi semua. Makanya saya ngomong di depan ada kejutan apa antar kita. Ternyata bener diikutin, bah di sini. Bis itu kan kita kan pulang lagi yo terus ada yang katanya dengar suara Ngacak, auman atau apa gitu tapi itu jujur aku nggak dengar mas mungkin fokusnya udah lain Udah, yang penting pengennya nyampe. pulang. Iya mas Dengar Mas Bro sama Diki ya. Iya. Iya. aku nggak denger itu mas Saya paling depan, Mas Duki paling belakang. Di belakangnya di depannya Oji, belakangnya saya. Enggak, Enggak, Mas Duki saya paling belakang, Mas. Paling Siapa enggak? Oh iya. Kan Mas iya Oji kan? kaget. iya. Kirain paling belakang, ternyata paling belakang ada orang gitu. Nah kayak gitu. Itu bisa masuk portal gitu. Hmm. Kalau kita percaya portal ya, cater dia Bingung. bingung. Awalnya gini mas, nih seru nih buat ceritain. Awalnya gini kan, rutenya kan turun ya, posisi Mas Bram di depan, Paling depan. paling ya. depan. Kirain saya Dwiki itu di depan, lah taunya saya masih biasa, masih megang kamera. Giliran saya nengok ke belakang, tahu-tahu di belakang saya kaget lah, mau ngelempar kamera. baik juga Panik langsung. Kok auranya wah Piara. pengen gimana lah, iya mau teriak di hutan ya. emang gak ada siapa-siapa juga Lah pas itu Mas Dwiki-nya ketawa, tenang weh, tenang. Itu yang paling saya maksudnya buat gentar lah. Iya. panik Memang Mas Oji kalau bisa Oji itu kebanyakan sama saya lihat ya, bareng terus jadi.
di belakang sih ya mas. dari mulai berangkat pulang itu kita bebarengan terus kalau diliatin apa segala macam. Kayak itu waktu di rumah kedua kan. Kedua yang katanya itu mas ada satu dok. Tapi di belakang banyak. Aman. Dari siang. Oke kita lewat. Waduh, banyak banget itu. Wah, oke aku sama Suci itu lihat. kirain saya masuk kamera kan suruh sorot-sorot biar ini Enggak, taunya bakalan, enggak. bakalan. Ya sih kalau dari saya ya itu aja sih. Ya ini Mas Bram ini dekatan nih Mas Bram. Ya, kalau di situ udah nyatu sama saya sama barengan terus sama saya. Iya. Dari mulai berangkat. Aslinya itu gini mas, dari kita pertama di Balai Desa Sidamulya, yang dilihatin Ki Blangkon itu udah benar. Karena gini, Mungkin itu yang itu ya. Ikut apa ya? Coba. jadi gini, pada ingat nggak? Waktu kita belum masuk kan kita kedengeran kayak ada suara apa sih ya? Kayak kalau orang di pedalaman teriak-teriak gimana sih? Oh iya. Ya kan? Nah itu nggak ada manusia mas. Orang saya tanya warga kayak itu yang teriak-teriak gitu apa pak? Nggak tahu, itu dari dulu emang sering kayak gitu. Oh gitu kan. Iya Iya kan ya. gitu. Makanya dari awal kita mulai itu walaupun kita ramai ya banyak orang kampung situ ya, itu udah mulai banyak gangguan. Tapi kan kita masih nggak takut karena banyak orang juga. Nah ini saya cerita langsung di ini aja ya, rumah pertama ya, yang kata Mas Rio itu ada orang apa itu kayak kuli gitu. Waktu saya diliatin perempuan itu, saya jujur agak keganggu sama salah satu, kalau dibilang bahasa saya itu sinyal itu ngeganggu kefokusan saya mas. Makanya saya heran, saya itu nyari ini sinyal ini tuh arahnya itu dari mana, kok saya nggak nemu gitu loh. Kayak perusak sinyal lah. Iya, jadi dia tuh hebatnya gini mas, bisa ngerusak, ngilangin fokusnya saya, bisa ngerusak, ngilangin apa ya cara bahasanya, waktu saya komunikasi. Jadi si sinyal itu bisa langsung mutus gitu loh. Ngeganggu obrolan saya itu sama makhluk yang dilihatin tadi. Kalau kata Mas Rio banyak, emang bener. Nah saya nyari sinyal itu tuh susah banget sampai saya bingung. Jadi saya udahlah biarin. Kayaknya itu sosok itu mas. Karena tak rasain dari belakang ada, dari samping ada, depan, kiri, kanan kerasa semua. Jadi saya bingung mas. Mau ngefokusnya itu yang mana dulu? Makanya saya turun aja. Kan rumah pertama kan kita agak sebentar ya. Rumah pertama, nah rumah kedua yang dilihatin itu ya. Nah pas rumah kedua, kayak Mas Dwiki pun jujur kayaknya dia agak panik dari raut wajah. Takut ya. Agak takut. Soalnya gini mas, kita niatnya sama Mas Dwiki rencana dari atas, pingin masuk ke rumah-rumah itu. Mas nggak mau. Nah makanya waktu Mas Rio pas ke rumah ketiga kan, kok dia kenapa pengennya turun terus, nggak berani masuk. Soalnya Mas Dwiki di rumah ketiga kayak diliatin. Pas saya ngomong ngejelasin, Mas Dwiki langsung nyantar ke belakang. Lah si anak kecil itu yang warna hitam itu. Nah saya juga ada rasa penasaran sama sama di rumah itu, tapi kan dari tim sepakat nggak. Jangan masuk. Nggak masuk Ya kan? Coba kalau kita masuk mas, mungkin ada sedikit gangguan dari kru, entah itu kesurupan, entah itu ada yang pingsan atau apa, saya nggak tahu. Soalnya dia udah mulai ancang-ancang. Soalnya waktu kita di depan, kita lewat dia masih biasa, santai. Nah pas kita melangkah ke depan, kita kan agak melangkah ke depan rumah itu, dia udah mulai kayak apa ya,
kalau hewan itu udah mulai siap-siap ngancang-ngancang, udah mulai nyerang kita gitu loh. Makanya untungnya kru di belakang kamera itu jalan aja. Yaudah, saya jadi mindsetnya, pikiran saya itu yaudah daripada Kenapa-napa gitu. mending kita jalan ke bawah aja. Dibilang yang tinggi kurus itu ya, yang tinggi kurus, di gambar belakang. iya yang di gambar Ki Blangkon, aslinya mas, dia itu manggon di pohon bambu itu Ki, yang tadi Ki Blangkon ngomong. Pohon bambunya nggak lihat apa dulu? Itu sebelah kanan mas. Di mana sih pohon bambu itu di mana? Jadi pas kita ngelewatin ke rumah kedua apa ya Ki? Iya. Sebelah kan rumah kedua itu ada mas pohon bambu mas, tapi jaraknya sama jalan itu agak jauh. Kan saya kan nyenterin jalan ke depan, saya kan sambil nyenter ke depan posisi jalannya gimana. Nah pas saya nyenter ke pohon bambu itu tuh dia udah berdiri di sampingnya mas, cuma saya diem. Nah dia itu yang bisikin saya itu, hasilnya itu dia pingin sesuatu yang kita tidak bisa disediain. Kalau nggak bisa dikasih manusia, dia minta kepala hewan. Dia ngomong gitu. Ya, itu kan di dalam video saya ngejelasin, minta izin sama penulis itu, saya kesini juga dadakan. Jadi saya nggak bawa apa-apa, mohon maaf, minta pengakurannya gini. Dia cuma ngasih kesempatan. Ini entah kejadiannya di konten kreator mana ya, syukur-syukur mah nggak ada. Dia cuma ngancam gini, siapa saja yang berani gini lagi, ini termasuk tim kita, bakal ada kejadian. Saya ngomongnya cuma gini deh, ya udah terserah. Kalau cara Anda mengancamnya gitu ya saya monggo aja. Yang penting detik ini, hari ini jangan ngeganggu kru saya ngomong gitu. Dan jangan ngeganggu saya juga. Dia itu yang katanya Mas Rio orang apa ya, kayak kuli, iya orang lari. Itu salah satunya dia mas. Tapi saya nggak ngedeteksi. Jujur ya mas ya, dia bisa dari fisik bisa besar, bisa kecil, gitu. Kayaknya yang dilihatin Mas Rio itu, dia bisa jadi, ya itu, si dia itu, yang lari itu ya? Yang lari, dia bisa besar, bisa kecil. Saya juga agak terkecoh waktu saya ngelihat si waktu Banaspati apa ya? Ya waktu Banaspati, saya agak terkecoh sama dia. Kirain saya di samping si Banaspati itu ada sosok lain mas, ternyata dia. Jadi di bayangan saya itu gini, kok banyak banget, maksudnya gimana ya, perasaan aura yang saya tangkap itu di sini tuh ya udah paling gitu ini doang, kok ada lagi, ternyata ada lagi. Ternyata si dia iya, yang tulang semua itu gitu. Bisa jadi besar, bisa kecil. Jadi itu yang tulang lunak, tulang yang keriput itu. Iya, yang kurus. Bisa jadi besar, jadi kecil. Bisa mas, bisa. Makanya waktu saya jujur waktu saya Ki Blangkon ngegambar, saya ngobrol sama Mas Dwi itu ngeblank mas. Dia udah kalau apa ya, kalau orang mau tower itu cara bahasanya, kalau secara fisik itu dia udah nyerang saya semua mas. Makanya saya sama Mas Dwi itu aslinya udah agak ngobrol itu udah agak ngeblank, campur ngantuk. Ya capek lah ya apalah, sedangkan di sisi lain ada hal-hal kayak gitu ya kan. Nah pasti gangguan lagi, emang kayaknya udah 2 kali gangguan ini. Kayaknya udah cerita kayak gini tuh dia di sana juga gak ngerasa. Nah pas saya ngejelasin masalah silumannya Ki, siluman itu nggak lama kemudian ada suara ledak kayak ya benda jatuh atau ledakannya lah ya. Iya. Ya kan pas saya ngomong Mas Dwi, ada ya di video. ada kedengeran. Kita juga fokus kok kalau nggak salah.
kita kan kaget Kayaknya semua. 2 kali gitu. Mas. Dua Ya, kali. memang suaranya dua kali. Saya juga dengar. Nah, saya ngomong sama Stiki, hati-hati, dia itu memanipulasinya pinter mas. Bisa dikatakan jahil lah. Dia dari kita ke rumah ketiga mas, udah ngasih peringatan. Jangan kesini, jangan kesini, jangan kesini. Tapi kita maksain. Karena dalam pikiran saya, ya itu, nggak ada setan makan manusia lah. Gitu doang sih. Ya itu peringatan ke-1, kedua. Mungkin kalau ketiga kita nggak pergi dari situ, ada kejadian juga. Ya biar penonton tahu ya. Mas Alek juga peka terhadap ini 2 kali gangguan dari kita cerita kayak gini. Kalian Ki, Makanya Mas Bram, tuh Mas Bram, tuh kan. coba Ki, slow Ki, tanyain aja Ki. Kayaknya dia nggak terima juga sih diceritain. Mohon maaf ya penonton, ini agak keganggu. 2 kali ya. 2 kali kesini sih. Kayaknya kita nggak boleh ngelanjutin cerita ini sih mas. Yang saya rasain sih gitu. Tanyain. Assalamualaikum. Nggak bisa. Biasanya salamnya gimana ya? Saya Ya, salam. Assalamualaikum. Ya kalau jenengan Islam aja nanti jawabnya. Kalau nggak mau jawab ya coba tanyain langsung aja. Langsung aja. Kenapa gitu. Kenapa kesini, Mbah? Ini Mohon maaf ya. mohon maaf ya, Mbah. Kita di sini hanya cerita ya gitu. Iya, kita di sini kan cuma mau cerita-cerita aja. Pengalaman pas waktu di Desa Nago. Saya tidak terima. Nah itu mas. Kenapa? Apa yang membuat si Mbak ini nggak terima, Mbak? Minta sesajen. Minta Mas Bram itu. Enggak. Dia tuh perjanjian gini guys sama saya. Kalau dipenuhi salah satu tim ini. Dia gini. Agak saya tak bohongin loh di sana. Oke. Masa dibohongin dia? Iya. Saya gini janji, ya sedikit janji gini mas. Oke, Mbak, saya kan manggilnya Mbak. Oke Mbak, mohon maaf. Saya bisa ngasih sajen kalau saya habis syuting. Saya ngomongnya gitu. Tapi kan kita nggak ngasih apa-apa. Iya. Kayaknya dia marahnya di situ. Kayaknya dia datang. Ya mungkin dia ngerasa juga ketarik ke sini. Jadi gini. Gimana? Kayaknya jalan keluar itu gimana? Jadi keluarin aja Mas Bram. Keluarin. Ntar dulu, Mas. Coba mau ditanya lagi, coba. Kenapa Mbak? Apa jenengan kesini mau nagih janji apa gimana? Tidak terpenuhi. Oke. Jadi mohon maaf ya Mbak. Insya Allah kita ntar kalau datang ke sana lagi. Memang rencana mau datang sana lagi ya? Rencana kan kita part 2. Part 2 Siang ya? kita sama tim ke sana lagi. Kita akan bawa yang saya janjiin kemarin. Insya Allah badan ini panas. Ya, saya tahu Mbak, saya tahu. Saya tahu. Jadi intinya gini, saya akan ngelunasin janji saya. Jenengan monggo pulang, kasihan teman saya Mbak. Dimasukin kayak gini, sakit badannya. Kemarin Mohon maaf kalau dari kita ngecewain. Saya pegang omongan. Iya, monggo. Ntar kita ketemu lagi ke sana. Bulan ini atau kapan kita akan ke sana bareng-bareng lagi. Keluar aja ya, Mbak. Monggo keluar sendiri. Hati-hati di sana. Aman Mas Alek. Tapi minum Mas, minum Mas. Kekeruk keluar aja.
Iya, Mas. Ki bawa ke sana Ki. Di amanin, di netralin Ki. Ya itulah pengalaman kita ya. Mm-mm. Nanti uji nyali kita agendakan lagi. Ya, cuaca nanti misalkan cuaca cerah, kita langsung eksekusi uji nyali. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir penonton. Kita ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyak mungkin. Minta dukungannya lah ya, biar kita tambah semangat Iya. Sangat mengembangkan. channel ini kayak gitu. Misalkan penonton ada rekomendasi tempat, ada peserta nyali, tinggal DM ke tim kita kan. Benar. Udah. Ya, terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.